Halo, selamat datang di BTH Tropical, seni channel yang membahas tentang berbagai jenis tanaman. Gak cuma satu, dua jenis aja, tapi berbagai jenis tanaman. Dan di video kali ini kita udah berada di Sleman, Yogyakarta nih. Tepatnya di greenhouse-nya Kebun Boncel. Ini salah satu greenhouse yang terbesar menurut saya di Yogyakarta. Dan udah punya teknologi yang 10 langkah lebih maju dari greenhouse yang lain. Nah, ini greenhouse-nya juga besar juga. Dan di sini greenhouse-nya udah lumayan modern nih, punya sistem budidaya tanaman yang lebih modern. Dan di sini juga berbudidaya tanaman gak cuma 1-2 jenis aja, tapi banyak jenis tanaman, gak cuma aglonema tapi juga ada philodendron dan lain-lain. Oke, pertanyaannya nih, gimana nih sistem yang digunakan di greenhouse ini dan bagaimana cara budidayanya dengan cara yang lebih modern seperti apa? Tonton terus video ini dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Oke, kali ini saya udah bareng sama Mas Fadli nih. Mas Fadli, apa kabar Mas Fadli? Alhamdulillah baik Mas. Siap, nih Mas Fadli nih yang bakal nemenin kita buat keliling nih di Kebun Boncel. Nih, siap kan Mas Fadli? Siap. Boleh juga kan? Boleh. Ini kalau nggak boleh nih saya mau pulang. Jangan. Oke, Mas Fadli, ini setelah saya sampai di sini nih, saya penasaran banget nih. Ternyata lokasinya nih, greenhouse-nya juga udah besar banget dan banyak banget tanaman yang dibudidaya di sini. Nah, ini pertanyaan pertama nih, apa aja nih yang dibudidaya di sini nih tanamannya nih? Di sini kurang lebih ada aglonema, ada philodendron, ada anthurium, dan masih banyak macam lainnya juga. Oke, jadi ada banyak jenis yang dibudidaya di sini ya? Iya. Tapi kalau kebanyakan nih yang di depan sini sebenarnya nih greenhouse-nya masih panjang sampai sana. Yang di depan kita nih kebanyakan nih aglonema. Ini ada aglonema apa aja nih Mas yang di sini? Di sini macam-macam, ada Stardust Orange, ada Legacy, ada Heng-Heng Putih, ada Angela, ada Widuri, ada Goliath, dan masih banyak. Banyak banget nih ya Mas. Ini kok agak penasaran nih, sebenarnya kan greenhouse-nya sampai belakang gitu kan. Terus yang ini sebagian aglonema juga ada di depan nih. Kenapa sih Mas ini sebagian di belakang dan yang di sini juga ada nih, kenapa nih dipisah kayak gini nih? Iya, yang ini yang potong seruas dan pisah induk ditaruhnya di sini. Kalau yang masih kecil-kecil ditaruhnya di belakang. Kalau di belakang, gitu, yang kebanyakan yang di belakang yang masih kecil-kecil gitu ya. Ini bisa di shot nih Mas Fadlinya. Ini kalau nge-shot saya terus nanti penontonnya bosan. Oke, balik lagi nih Mas Fadli nih. Untuk aglonemanya kan di sini banyak nih. Cuma nih ada salah satu yang buat saya penasaran juga nih. Ini aglonema jenis kocin, tapi kok kocinnya tuh beda dari yang lain. Yang ini aglonema apa nih Mas? Coba di shot dulu nih. Nih aglonema, ini kan suksom ya Mas? Iya. Bukan, itu aglonema. Apa kocin kan? Kocin new tricolor. Masuknya kocin. Oh, namanya kocin tricolor. New tricolor. Oke, nih kayaknya nih rare juga nih, boleh nggak diangkat? Boleh. Oke, ini namanya aglonema kocin new tricolor. New tricolor, ada new-nya juga tuh. Karena memang termasuk baru juga baru nih. Juga. Ini termasuk kategori yang rare nggak sih? Rare, iya. Langka yang termasuk rare ini. Kalau di Kebun Boncel sendiri diperbanyak juga nih? Diperbanyak juga. Ini juga sama. Ini juga masih ada nih. Nih warnanya cakep banget. Rare nih, kategorinya langka nih untuk kocin new tricolor. Iya. Oke. Selain itu juga ada masih banyak lagi Mas. Mungkin apa nih Mas yang bisa kita shot gitu? Contohnya yang katanya tadi di sini sebagian untuk yang dipotong jadi keluar rumpun gitu ya katanya. Iya. Sampelnya mana nih Mas? Sampelnya. Yang angkat induk mungkin di mana? Di sini lah. Ini? Iya. Oke. Ini tak ambilin. Oke, ini sekali-kali direpotin nggak apa ya Mas? Iya, siap. Ini misalnya mekarsari ini. Oke, ini aglonema mekarsari. Aglonema mekarsari ini kemarin kan daunnya banyak ini. Nah, terus kita ambil angkat induk, modelnya angkat induk. Kita ambil induknya pakai akar paling enggak 3-4. Kita ambil, kita tanam lagi, terus ini nunggu paling 2 bulanan keluar 2 ini. Iya, ini jackpot lah istilahnya.
Iya nih keluar itu. dua Iya. ini, keluar dua. Ini aglonema Mekarsari. Iya. Iya. Ini juga jarang juga kayaknya nih aglonemanya nih. Tengah-tengah lah istilahnya, masih termasuk collection juga. Masih masuk collection dan tentunya harganya masih cukup lumayan juga nih. Iya. Oke, ini jadi ini salah satu cara dari kebun boncel Iya. budidaya khususnya di aglonema nih. Iya. Salah satunya namanya dengan apa Mas namanya kayak ini? Mekarsari. Nama itu potong apa Apanya? namanya ini? Angkat induk. Angkat induk Iya. gitu, angkat induk namanya. Angkat induk. Iya. Ini ternyata hasilnya nih keluar dua. Iya. Jadi lebih cepet, lebih Cepet banyak beran- gitu iya, ya. iya. Oke. Ini masih banyak banget nih aglonema di sini dan ini juga aglonema Yang keluaran terbaru juga ini ya. Juga, iya. Ini aglonema Jayanti. Ini hybrid gergaam Bali yang rilis terbaru nih per video ini di upload nih. Boleh diangkat gak nih Mas? Boleh. Oke, ini jadi di kebun boncel juga udah mulai di budidaya ini. Iya, udah kita potong model sedaun-sedaun juga. Daun-daun Iya, juga ada. iya. Ini salah satunya yang ini dapatnya kan dari rumpunan kan ini? Dari rumpunan. Terus dipisah, dipotong iya. juga kan ini? Iya. Tapi ini udah potongan berapa lama nih Mas kayak gini nih? Paling potongan udah 2 bulanan. 2 bulanan ini? Iya. Oke, 2 bulanan ini untuk aglonema Jayanti nih. Ini dibudidaya di sini dan cakep banget dan ini kalau di tempat lain mungkin nggak langsung seseger ini ya, tapi di sini kok bisa seseger ini dan pakai pot yang cuma kecil kayak gini Iya, ya Mas Fadli ya? Ukuran 10 gitu. Ini ukuran 10, Iya. kenapa sih harus pakai pot yang kecil gitu? Ya kalau kita buat mengurangi mengurangi kebusukan akar kalau kita. Oh, justru malah ngurangin risiko kebusukan akar dengan iya, cara iya. ini nih, potnya jelas pakai pot itu. kecil. Ngirit tempat. Ngirit Jelas, tempat. iya. Oke, ngirit tempat juga ya karena Iya. untuk satu rak gini bisa diisi lebih Iya, banyak iya, tanaman iya. gitu ya. Oke, jadi ini salah satu kelebihan pakai pot kecil ini di tempat pembudidayaannya di sini dipraktekin nih. Salah satu andalannya pakai pot yang kecil-kecil Iya. gini ya. Ini untuk apa ya, cutting, fresh cutting gitu kayaknya dimasukin ke Sungkup. area sungkup ini iya, ya Mas? Iya. Untuk area sungkup, oke nanti Iya. kita bakalan ngecek gitu area sungkupnya, tapi ada nih yang Iya. penasaran juga nih Mas Fadli nih. Iya. Ini salah satunya ini nih. Ini apa sih Mas namanya nih? Itu buat sistem penyiraman. Ini buat nyiram gitu istilahnya Iya, ya? istilahnya buat Untuk nyiram. penyiraman. Itu misting. Misting, Iya. oh ya misting Misting. gitu. Mungkin sebagian besar udah pada Udah tahu pada nih kalau tahu, iya. sekarang nih. Carinya agak susah itu tapi. Ini susah nih? Iya. Darinya nih. Dapetinnya yang kualitas agak bagus, dapatnya juga agak susah. Oh, Gitu. jadi nggak sembarangan Nggak misting kayak sembarangan gini beli yang di dipakai. toko-toko jarang ada. Ya kayak di marketplace gitu kan kadang suka ada tuh yang iya. murca tuh promo-promo Iya. tapi mungkin beda kualitas ya. Iya. Kalau sini tetap memilih kualitas yang Yang baik. terjangkau lah. Ya, ya. Dan ini di sini di kebun boncel ini penyiramannya Ya. menggunakan sistem misting kayak gini. ya. Dan 1 minggu 2 kali. Satu Kalau minggu sini. 2 Satu kali. minggu 2 kali. Nanti pakai misting dan pakai tampungan air, pakai digital juga. Oke. Nanti udah otomatis misal keuntungannya di sini nanti kita Apa tuh? misal ada kontes ini, misal ada kontes Ya. kita mau ke kontes ke Kediri apa ke Jakarta gitu kan udah otomatis sendiri, tinggal ngatur jadwalnya di digital. Oh, gitu. Jadi nggak Jadi- ada yang nyiram nggak masalah kan seperti itu. Oke, Iya. jadi walaupun di sini nih mungkin orang-orangnya kebun boncel tuh pada keluar kota gitu, misalkan Iya. ada event tanaman gitu, jadi tetap masih nyiram Masih gitu ya. sendiri. Walaupun ya. nggak ada orangnya karena pakai sistem kayak Iya. gitu, sistem yang pakai alat gitu, Iya. kayak misting kayak gini. Dan selain itu kelebihannya juga ini ya Mas, apa nggak repot-repot kalau saya nih di kebun saya Iya, ini kan iya. sering ngolor-ngolor gitu loh, Ngolor-ngolor gitu. selang ya. Ngolor-ngolor selang gitu kan ribet juga. Ternyata di sini udah pakai sistem yang sangat modern banget. Nanti kita bakalan lanjut di kebun belakang nih soal ini penyiraman ini pakai misting, nanti lanjut. Dan sekarang kita mau ke ini nih Mas. Oh ya. Ini apa sih ini sungkup Ini gitu sungkup, ya? iya. Tapi ini kok Ini versi yang lumayan gede lah. iya ini besar Iya, banget ini iya. untuk sungkupannya ya. Ini kapasitas 3.000 pot. Kapasitas 3.000 pot. Oke, Dengan jadi ukuran pot 7. ukuran pot 7 iya. gitu bisa muat
3.000 pot. Jadi gila. dua ini muat 6.000 pot. Oke nih teman-teman, nih salah satu ini di sini nih di kebun Boncel nih salah satunya punya apa sungkupan yang udah besar banget. Udah besar banget dan kita lihat dari luar gini kayaknya di dalamnya juga ada rak-rakan gitu ya? Iya, emang kita bikin rak buat biar apa potnya nggak pada jatuh. Oke. Dan sistem di dalamnya juga sama seperti pakai misting juga. Oh, penyiram pakai misting Iya, juga? penyiraman di dalam sini malah 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Iya. Mungkin sambil lihat Boleh? dalam sungkupannya. Ayo. Sekalian. Ayo Mas. Kalian. Kita penasaran banget nih Mari. yang Iya. di dalam sungkup nih kita buka aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke nih, boleh. masuk Mari. aja nih. Tapi Ini sempit nih. tempatnya. Kita maksimalkan semaksimal mungkin. Emang buat akses jalan istilahnya, bukan buat itu kan. Ya seperti inilah di dalam sungkup kita. Ada ya di sini ada glow semua, kita habis kita potong kita masukkan ke sini. Oke. Seperti itu. Oke, jadi ini ada banyak banget nih tanaman yang ada di sungkup ini, nih Iya. aglonema dan tanaman-tanaman yang lain. Ini Iya. biasanya yang dimasukin ke sini yang fresh cutting gitu ya, Iya. cuttingan gitu Iya. langsung Iya. dimasukin. Gini biasanya berapa hari atau minggu? Tergantung kejar tayangnya juga. Maksudnya kejar Ya. target. Maksudnya kalau posisinya tanaman kita banyak, paling di sini cuman 2 minggu. Mungkin cuma 2 minggu sampai sebulan lah. Ya Oke. itu nanti akar juga udah keluar. Udah keluar Iya. gitu. Iya. Oke, udah siap keluar sungkup gitu Keluar sungkup, sekitar iya. 2 minggu. Nanti udah insya Allah udah seger lagi tanamannya. Oke, jadi memang kalau di kebun Boncel tuh mesti misalkan cutting tanaman apapun Iya. mesti masuk ke Masuk sungkup dulu iya, gitu mau ya. pakai akar dan nggak pakai akar Masuk sini sungkup semua. dulu. Iya. Oke, ini ya salah satu cara kebun Boncel untuk berbudidaya tanamannya dengan sungkup ini. Dan di sini juga pakai misting juga nih Mas, Pakai sungkupnya juga nih. Mas. Cuman bedanya kalau yang di luar tadi kan buat 1 minggu 2 kali nih. Ya. Terus kalau yang di sini malah 1 hari 3 kali. Seperti Oke, itu. yang di Iya. luar malah seminggu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, yang kalau di dalam sini sungkup sehari 2 kali. Sehari 3 kali. sehari 3 kali Iya, penyiramannya. iya. Waduh, berarti ini basah terus nih. Ini harus dibikin basah kita. Malah Mas, jangan gitu. sampai kering gitu. Iya. Oh, gitu ya. 3 hari 3 kali sehari Iya. gitu ya. 3 kali sehari. Dan ini praktisnya karena memang udah pakai sistem kayak gini jadi enak ya. Kalau misalkan manual nih Mas Fadli nih, Iya. kalau nyiram gini kan 3 kali Iya. sehari gitu kan capek juga. Capek juga, dan terutama bukan masalah capeknya kita. Apa? Karena masalahnya kalau nggak hati-hati nyiramnya, kalau pot ukuran segini dan itu misalnya yang pot 7 kan pasti medianya Oh, itu medianya acak-acakan Iya. itu kan berpengaruh juga ya juga sama Iya. tanaman-tanamannya, karena ini kan memang kebanyakan tanaman yang pakai Iya. yang masih kecil-kecil Masih gitu kecil-kecil potnya. juga, Jadi iya. kalau pakai tekanan air yang besar yang gitu besar, juga iya. beresiko juga. Iya. Jadi salah satu tambah lagi nih kelebihan dari misting ini punya air yang keluarnya stabil dan iya. untuk tanaman-tanaman yang baru kayak gini minimal resiko untuk terjadi apa ya kalau namanya ya apa ya pergerakan dari tanaman karena ada tekanan air itu minim banget ya. Iya. Oke gitu nih, tambah ilmu juga nih, ternyata penggunaan misting itu banyak banget manfaatnya. Oke, ini jadi 2 minggu kebanyakan yang di sini ya, nanti Iya. keluar lagi. Dan ini macam-macam banget tanamannya yang di sini sampai bawah juga nih, lihat nih. Iya. Dari bawah juga ada nih. Ini percaya nih kalau di dalam nih mungkin bisa 3.000 lebih nih mungkin. Iya. Emang ini dari yang ini emang 3.000. Kalau yang pakai pot 7 itu raknya udah kapasitas 3.000, tambah kalau di Bawah. bawah masih lebih lagi. Oke, Seperti itu. malah bisa lebih dari 3.000 nih satu sungkup Iya, nih. iya. Waduh. Gila, ternyata luar biasa juga ya. Iya. Tapi kalau tanya nih Mas, kalau Iya. dibanding dengan tanaman yang nggak disungkup sama yang disungkup tuh kelebihannya apa sih kalau disungkup? Kalau menurut kami, maksudnya Ya. kalau disungkup itu kan lebih apa ya? Daun setelah potongan juga lebih stabil dan Ya. nanti pasti
daun yang akan tumbuh baru, yang daun pucuk lah istilahnya, itu jarang mengecil. Gitu. Oke, jarang yang kilo mengecil. mau aglo itu insya iya Allah sih. bisa stabil. Kalau kan udaranya juga stabil dan sungkup ini iya. sebetulnya jarang dibuka, emang nggak pernah dibuka. Iya. Kita misal buka paling 1 minggu sekali, itu pun jam malam. Seperti itulah. Oke, ini aja kesempatan nih boleh dibuka nih buat video aja. Sebenarnya ini jarang banget untuk dibuka gitu ya. Iya, karena ini juga mau besok insya Allah mau dibersihin juga kan, perawatan sungkupan juga harus harus ada perawatannya juga. Iya, harus. Enggak terus sekali buat sungkup gitu terus pakai terus enggak, tapi ada perawatan gitu ya. Paling 2 minggu apa sebulan gitu kita bersihin kan, pasti ada istilahnya apa itu, jamur-jamur lah. Harus dibersihin karena kenapa? Karena nanti kalau atasnya ada jamurnya kena daun lah, itu pasti salah satu penyebab nyonyor. Dampaknya nanti ke tanaman gitu juga, ya. Kan jadi rugi juga. Jadi memang harus rutin dibersihin gitu juga. Kalau di kebun buncal 2 sampai 1 bulan pasti rutin dibersihin gitu ya. Katanya tadi ada sungkup yang satu lagi mau dibersihin gitu ya Mas? Iya. Itu baru dibersihin sama Masnya. Boleh dilihat nggak Mas Fadli ini? Boleh lah. Apa sungkup yang lagi dibersihin? Boleh. Ini ditutup dulu aja Mas. Kita lihat ini sungkup yang satunya nih. Ini yang besok mau dibersihin ini. Ini yang area atau area sungkup yang lagi mau dibersihin. Jadi tanamannya ini kebanyakan udah dikeluarin ini ya. Ini masih proses kan? Proses pengeluaran. Proses pengeluaran. Ini kayak di lantainya ini, lantainya juga kotor kan, kotor dan juga banyak kayak lumut gitu ya. Iya. Jadi ini memang harus rutin dibersihin gitu ya. Iya. Siap. Mungkin itu dulu untuk sungkupnya nih Mas Fadli. Terus kita lanjut ke belakang nih. Boleh. Sebelum ke belakang nih mau tanya lagi nih Mas, ini penasaran juga dengan sistem ini. Vertical garden kan? Iya. Kenapa nih buat vertical garden kayak gini nih? Karena tempat kita udah nggak muat dan mestinya udah nggak punya lahan lagi, istilahnya udah salah satu cara ngakalinya kita tempelin di tembok jadi vertical garden aja. Jadi memang untuk ngirit tempat gitu ya? Tempat iya. Dan ternyata nih tembok beberapa meter ini ternyata bisa dipakai, ini 100 banyak lah. Lebih ya? Lebih. Mungkin 200 juga lebih? Lebih ini. Ternyata bisa buat ratusan tanaman juga ini ternyata. Ini salah satu cara kebun buncal juga untuk memanfaatin semaksimal mungkin greenhouse-nya gitu ya, dengan cara pakai ini vertical garden. Ini kan buat tanian juga kan ini? Iya, buat tanian. Nanti kan misalnya udah keluar akar juga, maksudnya udah agak panjang ini, kita potong lagi nggak masalah. Potong yang induknya tetap di sini. Gitu. Jadi gitu ya. Ini sebagian juga habis baru potong juga, ini juga udah mau tunas lagi. Jadi ini di sini juga buat tanian juga. Jadi semua area di sini itu kebanyakan memang bisa dimanfaatin dan buat budidaya tanaman. Gila. Ini banyak banget nih tanamannya ini ya Mas ini ya. Nggak cuma 1-2 jenis ini, tapi ya kayak philodendron juga. Kayak ini apa ini namanya nih? Yang ini kan lokal gitu kan, SP lokal itu, tapi lokal. Yang variegata nih, cakep banget nih, keren. Oke Mas Fadli, kita lanjut ke belakang. Boleh. Oke. Dari sini dulu mungkin Mas. Boleh ya. Dari sini dulu ini di sini ternyata masih banyak banget tanamannya nih. Di sini juga pakai sistem misting juga untuk penyiramannya juga. Dan ini kalau di sini tanamannya ada berapa ribu nih Mas? Kalau di sini? Kalau di sini kalau semua kapasitas 20.000. 20.000 kapasitasnya sini. Iya. Waduh, ini banyak. Kurang lebih 20.000. Satu rak ini kurang lebih 35.000. 3,5. Oke, ini saya lihat dari depan dan greenhouse yang belakang ternyata nih kalau saya lihat nih
apa nih UV Ini dari blue, atas ya. nih UV-nya ini. Iya. UV yang di atas dan paranetnya ternyata Di atas. sendiri gitu ya. Sendiri, iya. Ya pakai rangka sendiri Iya. ya ternyata ya kalau di sini ya. Iya. Nggak langsung tempelin gitu ya Enggak. ternyata. Iya. Oh, ini kenapa tuh Mas? Alasannya kenapa di Indo Paranet dengan UV itu sendiri gitu kenapa tuh? Apa ya? Istilahnya biar panas yang masuk ke sini itu biar sinarnya pecah dulu di paranet. Oh, lalu biar kena paranetnya dulu iya, gitu. Iya. Terus baru kena UV, baru masuk ke tanaman. Oh gitu, Iya. Oh, ini salah satu cara kebun boncel ini buat nanganin atau buat ngatasin itu apa sinar matahari UV yang apa langsung Iya. sinarnya ini bakal kena paranet dulu jadi nggak langsung gitu Iya, ya biar Mas. stabil. Dan UV di atas ini juga ada perawatannya juga. Oh ada perawatannya juga nih Iya. untuk si UV-nya ini. Si UV-nya sendiri juga ada, paranetnya juga ada. Misalnya kalau paranet, istilahnya kalau kelihatan bolong ya kita ganti lagi lah. Misalnya kita benerin. Tapi Ya. kalau buat yang UV-nya ini, kalau nanti udah jamur seperti yang tadi disungkup itu, kan Ya. pasti jamur itu kan. Jamur terus ada kayak lumut-lumut gitu mesti Iya, ya. kayak lumut-lumut itu nanti kita harus dipel. Oh dipel tuh di Iya, atas. harus dipel. Dipel Iya. gitu kayak lantai gitu. Iya. Itu caranya gimana tuh Mas? Naik gitu? Iya, naik nanti ada tukang yang pada naik, maksudnya terus kita bersihin pakai ya seperti pakai pel itu. Oh berarti ini greenhouse-nya ini pakai struktur yang kalau menurut saya ini kuat banget nih salah Iya. satunya memang buat Iya, itu ya tujuannya karena buat itu. itu karena memang kalau saya lihat nih struktur atapnya ini tuh gila nih strukturnya rapat banget dan kuat banget nih. Berarti ini salah satunya fungsinya ketika itu perawatan bisa ya. lebih mendorong Mendorong juga, untuk ya. ya lebih maksimal untuk perawatannya gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi ternyata greenhouse-nya bener-bener ya. Kalau di sini nggak asal-asalan tinggal pakai gitu ya. Ternyata ada caranya juga ya. Oke, dan di sini tuh kebanyakan di sini aglonema aja atau tanaman yang lain juga ada Mas? Kalau yang di sini kebanyakan aglo, Mas. Aglonema. Paling apa ada singonium, paling di bawah-bawah ini kan bawah juga kita manfaatin juga. Oh, yang bawah juga dimanfaatin juga ya, nggak juga. cuma dirak-rakan di atas Iya. tapi di bawah juga ya. Semua tempat selagi bisa kita manfaatin, Mas. Oke, jadi benar-benar dimaksimalin gitu ya. Kayak Iya. tadi itu tembok juga Iya. dimanfaatin dan sekarang di bawah rak juga. Iya Gitu. sih yang di depan juga tadi di bawah rak gitu pasti ada tanaman-tanamannya karena memang buat maksimalin aja nih. Terus ini aglonema apa aja sih nih Mas yang di budidaya di sini di kebun yang di belakang ini? Kalau yang di sini apa paling ada ID Dut dan Super Wet. Pokoknya yang istilahnya ID yang sedang-sedang lah. Oke. Kita taruh sini. Oke, ini jadi ini kayaknya yang jenis aglonema yang dut gitu kebanyakan yang ada di sini dan juga kalau beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat mampir ke sini sebenarnya ini tadi ternyata aglonemanya udah banyak yang berubah wajah juga tapi untuk perputaran gitu ternyata cepat juga di sini ya. Kebanyakan juga ada yang taruh di depan juga Iya. dan di sini sekarang kebanyakan nih size-nya termasuk yang aglonema yang size apa sih masih baby atau Ini apa sih kalau enggak, ini ukuran segini? udah size M, Mas. Sudah size M dari Iya. di atas kalau baby banget kan S gitu ya. Iya, ini udah M. Ini juga udah siap keluar juga. Oke. Jadi ini tuh yang istilahnya udah tanaman yang udah mapan banget gitu ya. Iya. Nah, kalau di sana kita lihat tuh ada Boleh, selain ada. aglonema juga ada juga tuh Mas. Ada. Kita lihat juga Ada nih, Mas. anthurium. Anthurium gitu juga ada. Oh, ini Mas Fadli ini mau tanya nih. Iya. Yang ini buat tampungan airnya yang ini ya? Ini buat tampungan air. Tampungan air ini kita bikin sistem, maksudnya pakai 2 tampungan, Mas. Oh, pakai Nanti- 2 tampungan. Iya, nanti kan biar pH-nya juga normal juga. Oh, Maksudnya kan iya. Oksigennya biar bagus lah, istilahnya seperti itu, Mas. Oh Nanti iya. kita tampung di atas dulu, terus kita masukin sini, terus baru itu kita siramin. Oh ternyata untuk airnya aja ada ilmunya juga nih. Iya. Untuk airnya berarti nggak langsung Nggak langsung di langsung tampungan dari- yang ini enggak. enggak. Ternyata ada tampungan juga satunya Iya. yang di atas. Di atas. Jadi di atas dulu baru tarik ke sini dan baru langsung Disiramin. siramin. Iya. Ternyata waduh itu ternyata nggak gampang juga ya ternyata ya greenhouse di sini tuh pakai metode yang mungkin itu memang salah satu tujuannya buat Tujuannya, maksimalin iya, tanamannya itu ya, iya. pertumbuhannya dan lain-lain. Waduh ternyata airnya juga sangat
Gitu. Terus yang ini nih Mas, yang ini Iya. apa sih, alat apa sih ini? Ini alat yang tadi yang buat nyiramin Misting di tadi? mistingnya tadi, nanti kita atur di sini. Misalnya kita yang seperti yang kita omongin tadi Mas, Oke. buat kita Ya. misal keluar kota lah, kita tinggal nyetel di sini. Pakai pengaturan pakai gitu. pengaturan di sini. Tinggal diatur Kita gitu pakai ya? pendorong, terus nanti kan itu kan harus pakai pendorong juga. Ya. Kita sambungin ke ini, nanti udah otomatis sendiri. Oke. Kita mau kita tinggal nganter anak sekolah, mau kita tinggal Iya sih. mau Tinggal kondangan, ngopi nggak gitu, masalah, tinggal ngopi aja. itu. Beres, udah Beres. kesiram gitu. Iya. Praktis banget. Keren banget di sini. Dan ini juga bisa diatur mau misal ini mau nyiram yang serak sebelah sini. Oke. Kita bisa atur dengan Oh, ini bisa diatur ini. juga nih? Iya. Perak gitu ya? Perak, Oh, pakai apa perak namanya? bisa. Keran gini ya Mas? Iya, pakai keran. Oh, jadi nggak harus semua gitu, nggak nggak harus harus, semua iya. serentak gitu, ternyata bisa perak gini Bisa juga bisa. perak. Mau setengah rak juga bisa. Oke. ternyata, Seperti itu. ternyata enak juga ya. Ternyata pakai misting kayak gini ya. Iya. Aduh, kalau saya pribadi tuh masih ngolor-ngolor selang gitu loh. Ternyata capek juga ngolor-ngolor, dan ternyata kalau di sini udah jauh nih, jauh banget. Kalau di sini udah pakai sistem kayak gini nih, pasti lebih maksimal Iya. juga. Oke, ini kita lanjut keliling nih di sini karena sebenarnya masih banyak banget tanaman yang ada Iya, di sini. kalau Cuma idenya banyak lah Mas. kalau idenya sebenarnya banyak, kalau satu persatu mungkin next lah, next kita bakal Iya. bahas tanaman atau ide-ide yang ada di sini. Cuman kalau di sini yang pasti ini sih dengan greenhouse-nya kita udah dapat banyak banget nih infonya. Terus yang ini nih Mas, Iya. banyak banget nih. Apa anthurium juga nih. Ini apa pterodactyl kan ini, Pterodactyl, par iya. ini juga dibudidaya di sini ya. Iya. Ini kemarin habis bijinya habis ada berapa itu udah kita tanam. Ternyata di sini tuh kelihatan banyak banget aglonemanya, tapi nggak cuma aglonema aja yang dibudidaya gitu ya. Iya. Keren banget ya. Ini kebanyakan di sini memang pot-potnya kecil banget nih. Iya. Bahkan kalau di raraan gitu bisa. Iya kan kita ini juga Gitu ya? pas ini juga potnya mungkin ngukur ini Mas. Iya sih. Iya. Biar kan Iya. nggak goyang juga Iya. kan, nanti kalau misalnya belum pakai sistem misting kan, Ya. ini kan pasti Goyang istilahnya gitu, goyang iya. lah. Ini salah satunya kita bikin rak seperti ini juga biar aman tanamannya. Biar aman. Iya, iya. Itu, dan ternyata memang ya banyak banget ilmu yang kita dapetin di sini nih Mas Fadli ini. Ini mungkin sampai di sini dulu nih Mas, untuk mungkin Iya. episode 1 nih mungkin kita bakal buat video juga nih next, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas. Oke, karena memang ini durasinya biar nggak terlalu panjang juga. Iya. Itu Mas Fadli, terima kasih loh Mas Fadli Sama-sama. atas sambutannya yang luar biasa. Iya. Dan juga ilmunya Iya, dari sama-sama, Kebun Mas. Buncel ini sangat luar biasa banget ya Mas. Terima kasih sangat. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Iya. buat teman-teman, semoga ini kita keliling kebun di sini bisa nambah wawasan dan juga menambah wawasan gitu, dan informasi lah, menambah informasi juga tentang budidaya tanaman. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan semoga video ini bermanfaat, dan bye.